Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Profesional Bahasa Indonesia tentang paragraf narasi, paragraf deskripsi, perluasan makna, penyempitan makna, dan kalimat baku. Dan ini merupakan bagian kedua dari part ke-38. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, klik info card di atas. Soal yang ke-6. Dari kalimat-kalimat berikut, yang benar adalah A. Rina belajar untuk persiapan ujian yang akan datang. B. Ali mengambil alat tulisnya yang tertinggal di bawah meja. C. Siti mengucapkan terima kasih berulang kali atas kebaikan temannya. D. Silahkan diminum kopinya. Atau E. Andi sejak pagi menunggu orang tuanya datang. Jawaban yang benar adalah yang A. Rina belajar untuk persiapan ujian yang akan datang. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kenapa jawaban B, C, D, dan E bukanlah jawaban yang benar? Untuk jawaban A sudah jelas benar ya teman-teman. Rina belajar untuk persiapan ujian yang akan datang. Ini adalah contoh kalimat yang benar. Kemudian yang B, letak kesalahannya di mana? Ali mengambil alat tulisnya yang tertinggal di bawah meja. Letak kesalahannya ada di sini ya teman-teman. Penulisan di bawah ini, penulisan di bawah semestinya dipisah ya teman-teman. Di bawah. Jadi ini harus dipisah karena di ini merupakan kata depan. Jadi harus dipisah ya teman-teman, nggak boleh digabung. Lalu yang C, Siti mengucapkan terima kasih berulang kali atas kebaikan temannya. Letak kesalahannya ada pada penulisan terima kasih. Penulisan terima kasih seharusnya terpisah, teman-teman. Harus dipisah, terima kasih. Lalu yang D, silahkan diminum kopinya. Letak kesalahannya ada pada penulisan silahkan. Jadi untuk kata silahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata silahkan ini sebenarnya tidak ada kata dasarnya teman-teman. Tidak ada kata dasar silah. Yang ada itu adalah kata dasar sila. Sila ini maknanya adalah sudi kiranya. Digunakan untuk kata perintah yang halus. Jadi penulisan yang benar untuk kata silahkan adalah silakan. Nah, ini yang benar ya teman-teman. Dan yang E, letak kesalahannya ada pada kata sejak pagi. Andi sejak pagi menunggu orang tuanya datang. Semestinya kata sejak pagi ini ada di awal kalimat. Ada di sini ya teman-teman. Sejak pagi Andi menunggu orang tuanya datang. Oke, lanjut soal yang ke-7. Di antara kalimat-kalimat berikut, yang paling benar adalah A. Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga. B. Semua gubernur dari seluruh provinsi menghadiri acara di Istana Negara. C. Pemilihan Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2019. D. Pemilihan gubernur diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Atau E. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga. Oke, baik teman-teman, kita cari kesalahan dari opsi B, C, dan E. Untuk opsi A sudah benar teman-teman. Ini adalah contoh kalimat yang paling benar. Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga. Untuk yang B, semua gubernur dari seluruh
provinsi menghadiri acara di Istana Negara. Letak kesalahannya ada pada penulisan kata provinsi. Seharusnya penulisan kata provinsi itu pakai huruf V ya teman-teman. Provinsi. Yang C, pemilihan Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2019. Kesalahannya ada pada kata presiden. Presiden ini harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Presiden harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Karena ini adalah nama jabatan. Yang D, pemilihan gubernur diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Ini juga kesalahannya ada pada kata gubernur yang merupakan nama jabatan. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Gubernur. Seperti halnya yang ini teman-teman. Lalu yang E, setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Kesalahannya ada pada penulisan Indonesia yang dengan menggunakan huruf kecil. Harusnya Indonesia menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Indonesia. Karena ini adalah nama tempat, nama negara. Soal yang ke-8. Gedung itu direnovasi dengan titik-titik ratusan tenaga ahli bangunan dari berbagai daerah di Indonesia. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Menyibukkan, B. Menampilkan, C. Menjadikan, D. Melibatkan, atau E. Menyempatkan. Jawaban yang benar adalah yang D. Melibatkan. Untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang dengan kata atau istilah yang tepat, haruslah memperhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Di samping itu, perlu memperhatikan makna utuh kalimat. Dalam teks tersebut, sebelumnya ada kata-kata gedung itu direnovasi dengan, dan sesudahnya ada kata-kata ratusan tenaga ahli bangunan. Dengan demikian, isian bagian rumpang adalah pihak yang ikut melakukan atau terlibat. Isian kata atau istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah melibatkan. Gedung itu direnovasi dengan melibatkan ratusan tenaga ahli bangunan dari berbagai daerah di Indonesia. Soal yang ke-9. Penjelasan apoteker di apotek tersebut belum difahami oleh pasien itu. Kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah A. Apoteker, B. Apotek, C. Difahami, D. Pasien, atau E. Penjelasan. Jawabannya adalah yang C. Difahami. Jadi sebenarnya untuk kata baku dari difahami ini adalah dipahami. Karena asal katanya adalah paham ya teman-teman, bukan faham. Soal yang terakhir, soal ke-10. Kita langsung baca soalnya. Menurut isinya, paragraf di atas adalah paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, atau E. Persuasi. Jawabannya adalah paragraf deskripsi. Sebelum saya memberikan penjelasan mengapa jawabannya paragraf deskripsi, ada baiknya kita mengetahui dulu definisi dari paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan, ini keywordnya, menggambarkan, kata kuncinya. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan tersebut. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Nah, teman-teman, untuk bisa menentukan bahwa ini adalah paragraf deskripsi, kita tidak perlu membacanya dari awal kata pada paragraf sampai dengan akhir cerita.
Ini akan memakan waktu dan menghabiskan waktu ya teman-teman. Ada cara atau tekniknya, yaitu kita kenali ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Dengan begitu kita sudah bisa menentukan bahwa wacana atau bacaan ini adalah paragraf deskripsi. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Oke, ada objek yang digambarkan. Atau menggunakan panca indera. Nah, kita baca sedikit di awal. Masih melekat di mataku. Oke, kita sudah langsung menemukan ciri-cirinya teman-teman. Mataku, ini adalah panca indera. Dengan begitu, sudah 90% bahwa ini adalah paragraf deskripsi. Pemandangan indah nan elok, pantai Parangtritis. Gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti menyambutku. Serasa ingin mengajak bermain. Nah, jadi yang digambarkan di sini objeknya adalah pantai Parangtritis. Ini adalah objeknya, pantai Parangtritis. Udah ada objek, udah ada panca indera, sudah jelas bahwa ini adalah paragraf deskripsi. Kemudian ciri lain dari paragraf deskripsi adalah biasanya dalam bacaan tersebut menggunakan bahasa-bahasa yang puitis. Bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa yang membuat kita ketika membacanya akan seolah-olah berada di tempat tersebut, atau seakan-akan kita melihat objek tersebut. Nah, gitu ya teman-teman. Cukup mudah untuk mengenali paragraf deskripsi. Cukup ingat ciri-cirinya, objek yang digambarkan, dan panca indera. Kalau di video sebelumnya, ciri-ciri paragraf narasi adalah ada kejadian, pelaku, dan waktunya. Semoga paham dan diingat ciri-cirinya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.